estamos listos. Berbicara tentang kriminalitas di negara yang satu ini memang gak ada habisnya. Mulai dari perampokan, pembunuhan, pengedaran narkoboy sampai ke perdagangan manusia. Bahkan negara ini dijuluki sebagai negara kartel narkoboy terbesar di dunia. Yaps, negara Meksiko. Padahal di tahun 2005 yang lalu, pemerintah setempat sudah mendeklarasikan perang melawan kartel narkoboy. Namun tetap saja itu semua tidak ngefek dan sangatlah sulit untuk diberantas. Penyebab susah untuk diberantas karena tingginya angka korupsi, terlebih instansi kepolisian yang sangat korup di sana. Akhirnya di tahun 2019 kemarin, pemerintah Meksiko membubarkan instansi kepolisian karena saking bobroknya. Sebagai gantinya, pemerintah Meksiko membuat garda nasional yang diisi oleh unit kepolisian yang telah disaring bersih dan menerima anggota yang baru. Secara geografis, negara ini terletak di benua Amerika bagian utara dan berbatasan dengan negara Amerika Serikat di sebelah utara, sebelah selatan dengan Guatemala dan Belize, di sebelah timur dengan Teluk Meksiko, dan di sebelah barat dengan Samudra Pasifik. Namun di kali ini saya akan membahas sisi gelap dari perdagangan manusia di Meksiko. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja yuk kita gaskeun ke alur cerita filmnya. Di Meksiko, hiduplah seorang gadis kecil bernama Adriana. Dia tinggal bersama ibu dan kakak lelakinya. Adriana ini adalah gadis kecil yang selalu dijaga oleh ibunya. Sedangkan Georgie, sang kakak, adalah remaja yang suka berkeliaran di luar rumah. Di hari itu, Adriana merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Dia mendapatkan hadiah berupa sepeda dari sang kakak. Adriana sangat senang karena itu merupakan barang yang dia inginkan sejak lama. Namun berbeda dengan sang ibu, dia tampak kurang begitu menyukai pemberian hadiah dari Georgie untuk adiknya itu. Sang ibu merasa sepeda itu berasal dari uang yang tidak baik dan melarang Adriana memakai sepedanya. Memang Georgie sendiri memiliki pekerjaan yang tidak baik. Dia mengaku sebagai agen turis yang menawarkan wanita open BO kepada para turis yang datang ke kotanya. Namun nyatanya dia bukan sebagai agen turis, melainkan merampok para turis. Alih-alih menawarkan wanita open BO, dia membawa turis itu ke tempat sepi dan merampoknya di sana, dibantu oleh teman-teman Georgie yang membawa pistol mainan. You don't like choice of Mexican pussy? Show him. What do we do to gringos who disrespect you? Uang dan barang-barang hasil rampokannya itu dia gunakan untuk berpesta bersama teman-temannya, dan sebagian lagi dia simpan. Namun meskipun demikian, Georgie sangatlah menyayangi adiknya. Dia berusaha memberikan yang terbaik. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Di sisi lain, seorang ibu muda dari Polandia bersama satu orang temannya. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju Meksiko. Veronica dan temannya akan pergi ke Los Angeles untuk bekerja dan dijanjikan pekerjaan yang lebih baik oleh seseorang melalui internet, yang mana mereka mengaku sebagai agen perusahaan yang biasa memberangkatkan para TKW ke luar negeri. Sesampainya di bandara, mereka berdua dijemput oleh agen yang menjanjikan pekerjaan ke Los Angeles. Ada Irina, Vadim, dan Manuelo. Welcome to Mexico. Pretty smile. Tanpa basa-basi lagi, mereka membawa Veronica masuk ke dalam mobilnya secara paksa, dan satu orang temannya mencoba untuk melarikan diri. Namun naasnya, saat sedang berlari dari sana, dia tertabrak mobil yang melintas hingga meninggoy. Ternyata guys, 3 orang yang menjemputnya itu adalah agen palsu yang biasa menjebak atau menculik korbannya dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri melalui website ilegal. Mengabaikan larangan sang ibu memakai sepeda dari Georgie,
Adriana secara diam-diam pergi keluar menyusuri jalan yang sepi untuk menemui kakaknya di suatu tempat. Namun baru beberapa meter meninggalkan rumah, Adriana menyadari ada mobil yang mengikutinya. Merasa ada yang aneh, Adriana melarikan diri dengan mempercepat laju sepedanya memasuki jalan kecil. Sayangnya itu saja tidak cukup. Mereka mengetahui kemana Adriana melaju dan menabrak sepedanya hingga ia pun terjatuh. Setelah itu mereka membawanya masuk ke dalam mobil oleh orang asing yang tidak dia kenal. Tidak berselang lama sepeda Adriana dibawa oleh seseorang. Anak itu melewati tepat di mana Georgie sedang nongkrong. Merasa kenal dengan sepeda itu, Georgie langsung mengejarnya hingga bocah itu terjatuh. Dia mengira bahwa sepeda adiknya telah dicuri. Namun bocah itu menjelaskan jika dirinya menemukan sepeda ini tergeletak di suatu tempat. Bocah itu lalu menunjukkan tempat di mana dia menemukan sepeda Adriana. Sesampainya di TKP, Georgie baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika menemukan barang milik sang adik berserakan. Penasaran kemana adiknya pergi, Georgie lalu bertanya kepada warga setempat. Namun warga itu juga tidak mengetahuinya. Kemudian Georgie bersama temannya mendatangi seseorang yang bernama Victor untuk meminta bantuan. Victor berkata jika Adriana hilang secara tiba-tiba ada kemungkinan dia diculik oleh anggota jaringan gangster Rusia. Karena sebelumnya juga banyak wanita yang diculik oleh mereka untuk diperdagangkan, apalagi gadis cantik seperti adikmu. Keperawanan adalah ladang emas bagi mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di sini Georgie menegaskan apapun yang terjadi, demi menyelamatkan sang adik, dia tidak akan pernah takut kepada siapapun, meskipun mereka adalah anggota gangster. Jadi Victor ini seperti mafia lokalnya di sana lah. Ternyata Adriana dibawa ke sebuah camp bersama gadis-gadis lainnya yang juga mereka culik, disusul oleh Veronica dan berkumpul menjadi satu. Sebelum menjualnya, Vadim incip-incip terlebih dahulu pada Veronica. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menangis, menyesali pekerjaan yang belum jelas kepastiannya. Disinilah Veronica baru menyadari bahwa dirinya kini berada dalam Human, yang nantinya mereka semua yang ada di sana akan dibawa ke Amerika dan dipromosikan melalui situs. Malam pun telah tiba. Georgie tidak henti-hentinya mencari keberadaan sang adik dan bertanya kepada orang-orang yang berada di sana. Namun mereka tidak melihat ciri-ciri wanita yang Georgie sebutkan. Hampir saja dia putus asa dengan pencarian sang adik. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, Georgie melihat Adriana yang akan diangkut ke mobil box. Tidak ingin kehilangan jejak mobil box itu, dia bergegas membawa mobil temannya dan berusaha mengikuti kemana mereka pergi. Hingga sampailah di pagi hari. Saat mobil itu dibuka, mereka berdua tampak begitu senang karena melihat dua orang polisi yang datang. Mereka mengira polisi itu akan menyelamatkannya. Tapi ternyata kedua polisi itu juga bagian dari mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia. Di sanalah Adriana dipaksa berpose agar mendapatkan gambar foto yang menarik untuk dipajang ke situs OpenBO. Sementara Georgie hanya bisa menangis melihat adiknya tanpa melakukan apapun. Karena situasinya yang tidak memungkinkan untuk melawan mereka, ditambah lagi ada dua polisi yang menjaga. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju New Jersey, Amerika Serikat. Dari belakang Georgie masih mengikutinya, hingga sampailah di wilayah Juarez, yaitu kota paling berbahaya ketiga di dunia dengan tingkatan kriminalitas pembunuhan tertinggi. Di tengah perjalanan, mobil Georgie mogok kehabisan bahan bakar. Tidak ada pilihan lain, dia pun meninggalkan mobil itu dan berlari mengejar truk yang membawa Adriana. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Georgie menemukan tempat Manuelo membawa Adriana. Namun sayangnya Manuelo lebih dulu telah meninggalkan tempat tersebut.
Tiba-tiba datang sebuah mobil dengan nomor polisi Texas parkir di dekat rumah itu. Pemilik mobil itu bernama Ray. Dia adalah seorang penyelidik federal penipuan asuransi yang juga sedang berupaya mencari jejak anak perempuannya yang hilang secara misterius pada usia 10 tahun semenjak 10 tahun yang lalu. Jadi mungkin sekarang kalau masih ada sekitar 20 tahunan umurnya. Secara diam-diam Georgie memutuskan untuk menumpang di bagasi mobil tersebut agar bisa melewati perbatasan Amerika dan melanjutkan pencarian adiknya. Saat berhenti di minimarket, Ray menyadari keberadaan Georgie di bagasi mobilnya dan dia akan membawa Georgie ke kantor polisi. Di sini Georgie mencoba menjelaskan sebenarnya yang terjadi, namun Ray tidak memperdulikannya. What house? Little sister, she was kidnapped. I'm not kidding, man. Well, I have to. Sesampainya di kantor polisi, Georgie melarikan diri. Dia tidak ingin dipulangkan ke Meksiko lagi sebelum menemukan adiknya. Karena kasihan, Ray pun mau membantu Georgie dan mengantarkan ke New Jersey. Dia merasa apa yang dialami Georgie saat ini sama persis dengan apa yang dialaminya. Di tempat lain, Manuelo membawa mereka ke suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah tempat di mana mereka transaksi dengan pelanggan-pelanggannya. Veronica merasa kasihan kepada Adriana dan ingin menjaganya. Dia rela menawarkan dirinya asalkan jangan Adriana yang menjadi korban. Namun mereka tidak menghiraukan ucapan Veronica. Di sana Adriana hanya disuruh karaokean saja tanpa harus melakukan gituan dengan pelanggannya. Karena dia sendiri akan dilelang secara online dengan harga yang cukup fantastis untuk keperawanannya. Malam harinya di sebuah restoran, Georgie melihat seorang anak laki-laki yang pernah dia lihat sebelumnya bersama Adriana. Tidak ingin kehilangan jejak lagi, dia lalu mengejarnya dan menghajar pria yang membawa anak itu. Beruntung, Ray menghampiri dan melerainya. Dari sinilah mereka berdua mendapatkan informasi bahwa pria tersebut membeli bocah itu dari sebuah situs perdagangan manusia. Dia juga memberikan username dan kata sandi miliknya. Ketika situs itu terbuka, mereka terkejut banyak foto-foto gadis belia yang dipajang. Georgie juga melihat ada foto adiknya yang siap untuk dilelang dengan nominal yang besar. Di keesokan harinya mereka yang akan berangkat ke New Jersey berhenti sejenak buang air kecil. Kesempatan itu diambil oleh Veronica dan Adriana untuk segera kabur. Di tempat ramai, Veronica meminta Adriana melapor kepada polisi yang berjaga, sedangkan dirinya akan mencari telepon umum agar bisa mengabarkan keluarganya. Namun tiba-tiba dari belakang, Manuelo kembali mendapatkan mereka berdua dan membawanya masuk ke dalam mobil. Atas apa yang Veronica lakukan, dia dibawa ke suatu tempat untuk diberi sanksi hukuman. Tapi ternyata Veronica lebih memilih lompat ke dalam jurang. You pay for this. Terlihat dari raut wajah Manuelo, dia merasa sangat bersalah, terlebih ketika Adriana berteriak menangis karena ditinggalkan orang yang selalu menemaninya. Perjalanan dilanjutkan. Adriana dibawa ke rumah seseorang yang berada di New Jersey. Sisi lain, Ray dan Georgie telah sampai di hotel di New Jersey. Dia meminta Georgie untuk beristirahat.
sedangkan dirinya akan mengonfirmasi kepada polisi setempat tentang kejahatan ini. Namun sayangnya permintaan Ray ditolak. Mereka menganggap Ray akan mengganggu strategi kepolisian New Jersey dalam menangkap mafia human. Tidak ada pilihan lain, Ray merencanakan akan menangani kasus ini seorang diri. Maka dari itu dia menghubungi istrinya untuk meminta dukungan, serta meminta izin untuk memakai sebagian uang tabungannya agar bisa memancing mereka. Istrinya setuju dengan keputusan sang suami. Dia juga berkata agar segera pulang jika sudah menemukan anak mereka yang hilang 10 tahun yang lalu. Georgie yang diam-diam menguping pembicaraan mereka pun bertanya kepada Ray, "Kenapa kamu mau membantuku untuk menemukan Adriana adikku?" Lalu Ray bercerita kenapa dia mau membantu, karena dirinya pernah kehilangan seorang anak perempuan yang bernama Shirley. Waktu itu usianya masih 10 tahun. Then she married man. Adriana hanya bisa pasrah sambil berdoa semoga orang yang membelinya nanti adalah orang baik. Sea bueno, que el hombre que me compre. Pelelangan Adriana dimulai. Georgie dan Ray membuat akun baru atas nama wisatawan dunia. Penawaran pertama dengan harga $8.000 dari pihak lain. Georgie menaikkannya menjadi $10.000. Pihak lain menaikkan lagi menjadi $12.000. Tiba-tiba masuk pihak lain lagi dari Afrika dengan menaikkan menjadi $20.000. No. 20 seconds. Singkatnya, saat detik-detik penutupan harga, Georgie berhasil menjadi penawar tertinggi, yaitu $32.000, dan tentunya itu semua atas perintah dari Ray mengalahkan dua pesaing mereka. Ya, kurang lebih hampir menyentuh 500 juta kalau dirupiahkan, 470 juta sekian lah. Now. Don't wanna know where we are. Setelah pelelangan itu dimenangkan oleh mereka, akhirnya Ray yang berangkat menuju tempat titik pertemuan. Di sana dia dijemput oleh Manuelo. Ray pun tidak diperbolehkan membawa mobil pribadinya ke tempat Adriana berada. Ternyata Georgie bersembunyi dalam bagasi lalu mengikuti mobil mereka. Sesampainya di sana, Ray bertemu dengan seorang wanita muda. Ray menatap mata wanita itu, seakan mengenal seseorang yang mungkin itu adalah putrinya. Kemudian Ray bertanya kepada dia, siapa nama dan dari mana asalnya. Karena pertanyaan itulah, wanita muda tersebut curiga. Dia menyuruh Manuelo untuk menggeledah. Barangkali pria yang ada di hadapannya itu adalah mata-mata polisi. Untuk membuktikan itu semua, wanita tersebut meminta Ray agar mau bercocok tanam dengan Adriana di kamar rumahnya sebelum membawanya keluar. Tentu Ray menolak permintaannya, karena dia sudah membayar dengan harga yang tinggi dan harus mendapatkan privasi yang setimpal. Alasan Ray masuk akal, dia menerima penolakannya. Namun wanita itu berkata, minimal harus ada bekas darah di spray, yang artinya berarti Ray sudah melakukan sesuatu kepada Adriana. Setelah mereka berdua sudah berada di dalam kamar, Ray mengaku bahwa dirinya adalah teman Georgie yang akan menyelamatkan Adriana. Adriana lalu masuk ke kamar mandi untuk melukai tangannya agar berdarah. Manuelo datang memeriksa mereka. Ketika pintu dibuka, dia melihat Adriana dengan sengaja mengotori spraynya. Di sini Adriana lalu mengingatkan Manuelo dengan ucapan Veronica yang akan selalu menjaga Adriana. Perkataan Adriana membuat Manuelo tersadar dan merasa sangat bersalah. Dia memberitahu kepada bos wanitanya bahwa mereka sudah melakukan sesuatu.
Di saat Ray akan membawa Adriana pergi dari sana, tiba-tiba Georgie menyerang Manuelo dan memukul kepalanya menggunakan besi. Di waktu yang bersamaan, para polisi datang dan menangkap mereka berdua. Ternyata saat di kantor polisi, sang detektif memasang alat GPS di mobil milik Ray dan mengikuti pergerakannya. Lalu para polisi menggeledah rumah wanita itu, dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan banyak wanita muda di basement rumahnya yang siap akan dijual secara online. Sebelum berpisah, Georgie mengucapkan banyak terima kasih kepada Ray karena sudah membantu mencari keberadaan adiknya. Uang untuk membeli Adriana sebesar 32.000 US dollar Ray berikan kepada mereka berdua. Ray juga berpesan kepada Georgie agar menjadi anak yang baik dan hindari pergaulan buruk yang ada di Meksiko. Namun Georgie diam-diam mengembalikan uang itu ke dalam mobil Ray. Dia merasa tidak enak untuk menerimanya karena Ray sudah banyak membantu dirinya. Georgie dan Adriana kemudian dipulangkan ke Meksiko. Sementara sang ibu hanya bisa berdoa menanti anak-anaknya yang belum kembali. Mereka menemui sang ibu di gereja. Adriana merasa bersalah karena terakhir dia keluar dari rumah mengabaikan larangan dari sang ibu. Adriana takut jika ibunya tidak akan menerima dia. Namun semua itu tidak seperti yang Adriana bayangkan. Ibunya begitu sangat senang ketika melihat kedua anaknya kembali dengan selamat. Sementara Georgie pergi ke kediaman Vandim untuk membalaskan apa yang telah ia lakukan kepada adiknya. Akhir kisah, Ray tidak berhasil menemukan putrinya. Namun meskipun demikian, dia merasa senang karena sudah membantu Georgie menemukan sang adik. Cerita Adriana dan Veronica hanyalah dua dari ribuan kisah pilu perdagangan manusia, tersamarkan dengan berbagai modus yang terus diperbaharui. Iming-iming gaji bulanan dengan jumlah yang fantastis masih sering digunakan, namun para pelaku mulai menggunakan media sosial untuk menjerat targetnya. Oh iya guys, ini mumpung lagi rame dengan kasus yang hampir sama. Kemarin pas saya buka TikTok, ada video dari Mas Uya Kuya yang FYP lewat beranda saya. Beliau menghimbau memperingatkan kita semua agar hati-hati dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri. Yang kurang lebih seperti ini videonya. TPPO, tindak pidana perdagangan orang makin merajalela di Indonesia. Kenapa nggak selesai-selesai dan makin parah? Ini sesuatu hal yang harus diperhatikan sama pemerintah kita. Karena ini berkaitan juga dengan 20 warga negara Indonesia yang sekarang disekap di Myanmar, disiksa, disetrum, dipukuli, dicambuk, dan macam-macam. Ada lagi saya dapat laporan yang di Filipina, ada lagi yang di Kamboja. Saya juga kemarin baru dengar juga ada yang dipotong jarinya di Kamboja. Jadi mereka diiming-imingi oleh job lowongan kerja di luar negeri. Hati-hati nih. Ini modusnya mereka mencari korban lewat Telegram, lewat Facebook, lewat grup WhatsApp, dan bahkan ada iklannya di OLX. Nih, lowongan pekerjaan luar negeri. Hati-hati, biasanya Kamboja, Vietnam, Dubai, terusnya Myanmar. Myanmar biasanya nggak disebut, biasanya ke Thailand. Nanti baru kalian akan dibawa ke Myanmar, ke daerah konflik. Dan ditawarinnya sebagai telemarketing atau resepsionis. Dan intinya kalian sedang masuk dalam jebakan. Diiming-imingi gaji gede, penghasilan besar, berangkatnya mudah, kalian tidak keluar biaya. Padahal kalian itu sedang dijual.
Dan ingat, kalau kalian berangkat kerja ke luar negeri tapi tidak ada visa kerja, artinya itu kalian sedang dalam masuk jebakan dijual. Ingat nih, kejadian teman-teman saudara-saudara kita sekarang ada di Myanmar, disekap, ada yang disiksa, ada yang sampai jarinya dipotong. Kalian akan dijadikan kerja sebagai scammer atau penipu online yang akan menipu bangsa kita sendiri. Atau di judi online, kalau nggak dapat hasil target, kalian akan disiksa. Dan kalian nggak akan bisa pulang ke Indonesia karena kalian masuk ke sana tidak dengan visa kerja. Saat kalian nanti bisa meloloskan diri pun kabur, ya syukur-syukur kalian tidak mati, ya kan? Kalian nggak akan bisa langsung pulang ke Indonesia karena kalian sudah melanggar keimigrasian. Kalian tidak punya visa kerja. Kalian hanya datang sebagai turis. Kalau udah lewat dari 30 hari, kalian nggak akan bisa keluar di satu negara begitu saja. Dan sekarang banyak orang yang nggak tahu dan terjebak. Baru tahu. Tapi ada juga orang yang sengaja datang ke sana. Biar gue udah tahu nih gue kerja mau ilegal, mau jadi scammer, penipu online, gaji gede, mereka menikmati nih kerja di situ. Tapi pas setelah 2 bulan 3 bulan mereka nggak dapat target, disiksa, terus mereka mau pulang ke sini, mereka nggak bisa, terus nanti pura-pura jadi korban, bilangnya nggak tahu kerja apa, ada juga begitu, ya. Tapi intinya kalian akan menyesal. Jangan mudah diiming-imingi dan tertipu oleh lowongan kerja di luar negeri, gaji gede, tapi tidak ada visa kerjanya. Hati-hati, udah banyak korbannya, udah ribuan. Dari video ini, mari kita sama-sama mengingatkan teman, saudara, kerabat, dan orang-orang terdekat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.